terima kasih. Kali ini kita datang dengan podcast seri kedua dari Rally, yang dimana kemarin pada seri pertama saya sebagai bintang tamunya. Kalau dalam podcast kali ini kita mendatangkan host dari seri pertama sebagai bintang tamu. Selamat datang Kak Yuli. Lalu kita juga menghadirkan Kak Dewi sebagai bintang tamu. Beliau juga adalah Odapus yang pengalamannya cukup panjang dengan dialisis juga. Jadi kita akan kulik bersama bagaimana sih pengalaman beliau berdua tentang lupusnya. Baik, mungkin dari Kak Yuli dulu ya. Bisa nggak ceritakan awal mulanya kena lupus itu gimana? Kan dengar-dengar ada denialnya juga, ada reaksi obat yang macam-macam, lalu ada macam-macam ya. Mungkin apa bisa diceritakan sedikit Kak Yuli? Saya apa ya? Jadi kan bergabung di Rally sudah lumayan lama. Dari teman-teman dan dari pelajaran-pelajaran yang diberikan ketika kita mengikuti seminar itu kan sudah mulai tahu ya gejala-gejalanya. Nah, saya itu waktu itu gejala-gejala yang khas di lupus itu saya nggak mengalami. Saya cuma merasa kelelahan yang teramat sangat setelah selesai bekerja dan nyeri-nyeri di seluruh tubuh yang belum membaik kalau kita belum pakai minyak gosok itu. Ya, jadi cara remason gitu ya. Kenapa setiap malam pulang kerja kok saya selalu seperti itu? Ya. Nah, saya bertanya ke Kak Alfred kan ini apa? Waktu itu tanya ke saya ya. Iya. Terus habis itu suruh periksa dan sebagainya, dan ketika anates ya waktu itu ya. Karena di anates itu juga borderline karena saya cuma 1:100. Nah, sedangkan 1:100 itu kan belum tentu mengarah ke sana karena kan orang biasa juga bisa segitu kan. Ya. Terus gejalanya masih tetap muncul, terus disarankan tes yang selanjutnya, DNA-nya pun negatif. Ya. Jadi wajar dong kalau saya merasa kayaknya bukan, kan? Ya. Tetapi kok gejalanya nggak pernah membaik, selalu seperti itu, dan tanpa aktivitas yang berlebih, saya tetap mengalami kecapean. Terus terakhir di anak profil ternyata memang ada yang positif, dan dari situ keluarlah diagnosa bahwa itu lupus, tapi mungkin masih yang kondisi ringan, gitu kan. Dan seiring perjalanan waktu, mulailah muncul satu persatu gejala yang mengarah ke sana seperti nyeri sendi gitu sudah mulai keluar, dan ketika itu keluar mau nggak mau saya ditambahkan DMARD. Dan memang terus terang waktu itu sempat mengalami ya kecewa ya mungkin ya, karena saya menganggap bahwa lupus saya kan nggak terlalu berat, cukup dengan pengobatan yang minimalis saya sebenarnya sudah mulai baik, dan sempat tapering steroid waktu itu ya. Prestasi terbaik saya dalam steroid adalah setelah tablet seminggu sekali, itu sesuatu banget. Dan saya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan remisi steroid gitu kan, prestasi yang bagus lah ya. Iya, dengan dalam jangka pendek kan kita bisa bilang dalam jangka pendek kok bisa dengan tapering of steroid seperti itu kan sudah pencapaian yang luar biasa. Ternyata bengkak lah tangan saya, dan kemudian dokter memberikan waktu pertama kali dapat DMARD. Jangan nyebut merek ya Kak ya. Oh iya, maaf. Tolong dong. Kita belum dapat sponsor dari itu ya. Oh ini kok begini gitu kan. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai pasien. Steroid saya pas itu naik ya sudah saya terima dengan lapang dada. Tapi ternyata saya tetap harus pakai DMARD karena mulai artritisnya keluar. Ya sudah, saya terus terang belajar dari teman-teman di grup bahwa banyak di antara mereka yang jauh lebih berat dari saya. Mereka bisa menerima, kenapa saya yang masih diberikan level yang ringan, kenapa saya nggak bisa menerima. Itu saja sih motivasinya. Sehingga walaupun terus terang efek dari itu obat itu tuh membuat saya tepar 2 hari setiap kali minum, tapi paling tidak ya tetap masih bisa diantisipasi. Masih bertahan ya. Ya, pada saat minum itu ya pokoknya minimalisir kegiatan itu aja. Kalau Kak Dewi gimana nih? Apa? Awalnya dulu jangan sampai ke situ dulu dah ya. Kita awal dulu dah. Itu pertama kali itu belum ketahuan. Jadi awal-awal gejalanya itu dari tahun 2015. Nah itu tuh sering 3 bulan sekali itu masuk rumah sakit. Cuma dari rumah sakitnya itu
nggak ketemu tuh, selalu dibilangnya itu sakit selalu dibilangnya sakit tipes gitu kan. Jadi ya udah keluar lagi, terus setelah itu masuk lagi sama lagi kayak gitu. Cuman waktu itu mikirnya tuh karena saya kerjanya di media perbankan, jadi dari pagi pulang malam mungkin kecapean, mungkin stres karena kan pressure-nya juga kalau di perbankan kan tinggi kan. Jadi belum ketahuan kan. Nah, terus setelah 2 tahun setelah keliling rumah sakit, tapi itu sempat itu ya beberapa rumah sakit didatangin gitu ya. Enggak. Di Jakarta Timur. Di Cilitan. Rumah sakit di Jakarta Timur tuh udah semua. Akhirnya mulai geser-geser ke Jakarta yang lain. Ya. Nah, ketemunya itu di Jakarta Pusat sekarang. Ketemunya dokter yang pertama kali diagnosa SLE itu di Jakarta Pusat kan. Itu tahun 2017. Jadi pencariannya itu ketemunya itu setelah 2 tahun. Diagnosa. Tegak lupusnya ya. Tegak lupusnya. Dengan gejala yang demam, sering sariawan sama tulang-tulangnya sakit. Itu aja sih. Kalau rambut rontoknya itu setelah diagnosa baru mulai ada itu rambut rontok sama malaras. 1 tahun setelah diagnosa baru muncul malarasnya. Sebelumnya nggak ada. Jadi dia kena matahari juga mungkin seperti yang kelihatan di sini kan ya. Ini udah mending ya. Udah jauh mendingan karena perawatannya. Jadi sebelumnya itu justru hitam banget dari sini pipi. Ini sih masih ada nih ya, yang dikit. sini masih hitam, kalau pipinya udah agak kurang gitu. Jadi mungkin masukan juga untuk teman-teman emang bentuk kupu-kupu. Perawatan itu nggak masalah gitu kan ya. Dan itu berubah banget kan, makanya Ya. setiap ketemu teman-teman yang dulu gitu misalnya yang temen dulu pasti komennya lu kenapa gitu, kok mukanya berubah gitu kan, pasti kayak gitu. Ya. Dan itu kan jadi insecure ya. Betul. Ya mungkin orang bilang gini, udahlah yang biarin aja gitu kan, tapi tetap aja ada perasaan kalau ketemu orang tuh kalau digituin Iya, tetap aja ya. Terus apalagi ngeliat masa lalunya kan nggak kayak gitu kan. Ya. Gitu. Jadi pengennya balik lagi kayak pengennya ya nggak kayak gini gitu, pengennya ya diperbaikin gitu, kalau bisa ya dikurang-kurangin lagi gitu. Ya. Ini kan memang nggak masalah nih kalau teman-teman yang ada malaras atau apa, setelah malaras itu lewat, setelah ditangani, setelah diobatin, mungkin perawatan juga diperbolehkan. Oke, lalu mungkin kalau tadi Kak Dewi di perbankan ada pressure ya, teman-teman yang mengatakan seperti itu. Mungkin kalau Kak Dewi, Kak Yuli kan di kesehatan kan ada juga ya, mungkin teman-teman yang melihat lo kok lo lupus gitu kan, lo kok gini, kenapa kok gitu. Apalagi dengan teman-teman sejawat farmasi yang mungkin nggak tahu nih penggunaan steroid yang kalau di rheumatologi mungkin bisa jangka panjang ya. Methylprednisolone itu sering digunakan untuk jangka panjang atau untuk bridging terapi. Tapi kalau di farmasi kan secara umum itu mungkin nggak nalar ya, sedikit nggak nalar untuk bidang farmasi. Bisa diceritakan nggak? Iya, tantangan sendiri sih ketika saya mengalami apa yang sering kita edukasikan ke teman-teman, bahwa kadang-kadang kita dianggap aneh atau dianggap sesuatu yang kamu tuh nggak sakit, ngapain kontrol dan minum obat. Teman-teman saya juga seperti itu karena kebetulan saya itu kalau offline nggak pernah di tempat kerja kebetulan, tapi setelah kerja baru saya di rumah ngedrop kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah tahu saya ngedropnya itu seperti apa. Jadi mereka nanya kenapa sih setiap bulan mesti kontrol, kenapa setiap hari minum obat steroid, padahal kamu nggak sakit. Jadi mereka nggak ngerti nih sakitnya saya gimana ketika itu. Cuman ya lama kelamaan saya berusaha ngasih edukasi. Kalaupun mereka paham syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak ya sudah, karena kan mereka memang nggak tahu ya. Jadi ini tantangan buat kita, kenapa kita mengedukasi seperti ini adalah supaya teman-teman yang lain tuh paling tidak paham penyakit ini, bahwa ini memang perlu terapi jangka panjang. Dan kalaupun nanti ada perubahan fisik, saya dibilang juga sekarang tambah gendut, sekarang ini itu karena efek. Terus ada usaha perlawanan atau kayak gimana? Apa sih responnya kalau dikatain teman-teman kayak gitu sih? Saya atau biasa aja? Saya kembali aja cuma berpikir gini, waktu saya dulu belum mengenal penyakit ini, saya pasti akan bereaksi yang sama. Jadi saya bisa mengerti lah kenapa mereka bilang seperti itu. Sedapat mungkin sih saya kasih tahu, saya kan mereka mungkin suka lihat flyernya Rally ya, jadi dari situ ya mungkin ada 1-2 yang penasaran dan pengen tanya, saya edukasi sedikit-sedikit sih, mudah-mudahan mereka paham. Gitu aja.
Kalau Kak Dewi dari teman-teman nih, dari teman-teman yang di perbankan itu pernah nggak sih dibully atau pernah nggak sih dapat kata-kata yang stigma negatif yang membuat Kak Dewi jadi drop banget gitu, atau justru teman-teman malah ada yang dukung nih misalnya, ada nggak ya pengalaman soal itu? Nggak ada sih. Nggak ya? Paling maksudnya mereka sebenarnya bukan mau ngebully atau Kepo gimana, ya cuma mungkin tanya ya. doang, kenapa kok bisa berubahnya kayak gini gitu. Tapi kalau untuk yang ngebully sih Nggak ya? Dan mendukung sih setelah tahu gitu. Tapi kan nggak semuanya ya. Jadi yang dekat-dekat aja setelah tahu oh sakit ini mereka ngedukung gitu. Maksudnya juga nggak masalah, tetap support sih. Cuman kan dari pribadi dari dalam dirinya sendiri maunya tuh nggak mau begini. Iya, gitu. kan mungkin semua dari kita juga nggak mau. Jadinya maunya dari sendiri gitu. Tapi kalau lingkungan sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Ini Kak, pernah aku dikatain gini, kamu sih ngurusin orang-orang lupus. Ya. Kamu Terus mungkin waktu itu terpercik saya sakit karena kamu. Ya. Lupus tuh nggak menular. Iya. Gitu. Jadi itu jadi bahan edukasi yang paling mendasar bahwa lupus tuh nggak menular. Lupus itu nggak menular. Jadi walaupun saya ngurusin orang-orang lupus bukan karena itu, tapi karena saya punya genetik kan. Ibu saya kena. Terus kemudian mungkin waktu itu ketika zaman COVID kan kita sebagai yang bekerja di rumah sakit kan harus minum vitamin. Betul. Nah karena saya ini saya punya asam lambung dan saya nggak bisa minum vitamin C dosis tinggi, saya minumnya sesuatu yang golongannya imunostimulan. Nah kalau saya punya genetik mungkin itu kalau kita mungkin nggak usah sebut merek ya, yang ada kandungan ekinase kan ya. Ekinase itu termasuk salah satu imunostimulan yang mungkin untuk lupus, untuk kasus lupus itu tidak direkomendasikan. Nah mungkin lanjut. Saya kan punya genetik mungkin ya. Saya punya genetik, saya punya bibit. Harusnya saya tetap nggak boleh minum itu lah, karena waktu itu ya karena kondisi COVID tahu sendiri semua orang panik, kita sebagai nakes dituntut harus selalu fit. Saya minumnya vitamin itu tanpa saya berpikir panjang bahwa itu akan mungkin berakibat membangunkan bibit autoimun di tempat saya. Mungkin itu sih, karena kalau yang lainnya kayaknya nggak ada trigger apa. Tapi mungkin mungkin DPL juga menganggap kalau dari genetik, faktor genetik memang ada faktor besar ya, karena ibu waktu itu suspek SLE ya. Bisa diceritakan sedikit tentang ibu mungkin? Perlu nggak ya? Jadi kasusnya ibu itu adalah suatu kasus yang nggak jelas juga, belum tuntas lah ya untuk pendalaman penyakitnya, karena muter-muter di vaskes yang di bawah, di mana tidak ada tenaga profesional untuk itu. Dan saya juga waktu itu masih belum tahu sama sekali tentang lupus, saya belum bergabung di Rally. Jadi saya masih bingung, walaupun saya nakes, ini sakit apa gitu kan, karena dari laboratorium dan data pendukung tidak ada mengarah ke suatu penyakit tertentu. Dan perjuangan saya untuk menuju ke rumah sakit yang lebih besar dengan tenaga profesional yang ada itu juga panjang. Dan itu benar kalau penyakit lupus itu 1000 wajah, mirip-mirip dengan penyakit lain. Nah itu saya mengalami di tempat ibu. Jadi ketika bisa dibawa ke rumah sakit yang ada tenaga profesionalnya sudah sangat terlambat. Jadi tidak bisa diselamatkan. Ya, mungkin sepsis juga ya. Dengan sepsis lalu ada dengan sepsis itu dengan ketambahan SLE, jadi tata laksana SLE-nya juga mungkin agak lebih sulit karena ada infeksi. DMARD tidak bisa diberikan, steroid tidak bisa diberikan, ada masalah lambung juga, steroid juga tidak mungkin diberikan, itu jadi ya gitu. Kak Dewi, kembali ke Kak Dewi, pada masa COVID nih, pada masa COVID yang lalu, gimana sih apa yang dikerjakan setelah mungkin setelah dari perbankan, mungkin Kak Dewi kan keluar itu kenapa Kak? Mungkin bisa diceritakan kenapa kok memilih untuk keluar, dan pada saat COVID setelah keluar itu dan setelah masa COVID itu ceritanya sebagai apa? Untuk menghidupi hidup untuk itu ya anak cucu yang mungkin nanti kita beranak pinak ya. Keluar karena merasa gak enak aja sih sebenarnya, kalau dari kantor nggak disuruh keluar, cuma kan posisinya itu sebagai marketing ya, marketing SME namanya itu. Jadi tuh
beban pekerjaannya itu cukup berat ya. Jadi Beban tinggi ya. kalau saya nggak masuk itu, yang handle itu berarti backupnya itu sesama gitu kan. Nah kalau jadi kasihan aja. Nggak enak Gaji dengan tetap- temen ya. gaji tetap dapet, tapi nggak kerja. Terus jadi bebannya itu temen sendiri yang jadi Iya. beban pekerjaannya. Akhirnya milih ya udah deh resign aja. Katanya sekarang apa Kak? Tapi setelah itu ya vakum dulu kan, Iya, karena memang iya. kondisi SL-nya itu cukup parah gitu. Iya. Jadi sempat nggak bisa jalan, sempat koma juga gitu kan. Itu udah dialisis belum, Mbak? Belum. Belum ya? Jadi sebelum dialisis itu kan, jadi sempat vakum dulu tuh 2 tahunan lah, 2 2 tahunan. tahun ya? Jadi nggak kerja lah di rumah aja. Sama memang nggak bisa sih, maksudnya kondisi fisiknya memang udah nggak bisa aktivitas. Jadi emang cuma ya udah kurus juga kan, jadi udah lemas, udah nggak bisa, udah jalannya juga nggak bisa kan. Setelah 2 tahun baru mulai bangkit lagi lah gitu. Mikir masa mau kayak gini terus sih gitu kan, kayak ngerasa nyusahin keluarga gitu. Ya pengen apa, ya pengen bisa hidupin lagi diri sendiri, nggak mau nyusahin kan. Ya udah akhirnya mulai Ngaduk bawang. Udah apa-apa. Mulai teman-teman itu kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Gak apa-apa, sok. Coba lagi apa nih yang bisa dilakuin kan. Dulu kan sebelum di perbankan itu basicnya memang jurnalis sama editor. Suka nulis, suka ngedit gitu kan. Nah terus tapi kan itu waktu itu kan belum bisa menghubungi yang dulu-dulu nih, link-link yang dulu. Jadi apa dulu nih yang bisa dikerjain tapi dari rumah, gitu. Maksudnya nggak perlu keluar, nggak perlu capek, nggak perlu stres, nggak perlu ditekan sama orang, nggak boleh kerja sama orang gitu kan. Akhirnya mikir, oh yaudah deh, sekarang kan zamannya udah online ya. Oh coba pengen jualan online gitu. Akhirnya ya udah nyoba jualan online, ya berhasil sih, alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Walaupun maksudnya belum yang sampai tinggi banget tapi ada lah gitu, ada. Terus setelah udah mulai ada kesibukan itu, udah mulai asik, akhirnya mulai ngubungin teman-teman yang dulu, bos yang dulu nih, Pak ini saya udah gini-gini, saya udah nggak di perbankan lagi, ada ini nggak, misalnya ada tulisan atau apa gitu. Akhirnya ya udah mulai link-link yang dulu itu sekarang masih nulis, jadi reporter lagi, jadi editor lagi. Ya udah masih gitu. Mantap. Masih sambil jualan juga. Sip. Berarti tetap semangat ya Kak Dewi. Iya, sama sekarang ini sih sama buka bimbel di rumah. Sip. Mantap jadi bu guru sekarang. Nah, jadi punya bimbel di rumah, alhamdulillah muridnya walaupun nggak banyak ya. Tapi Iyalah, gitu. ada lah. Yang penting bisa itu ya mencukupi kebutuhan hidup gitu kan. Iya. Beranak pinak juga. Jadi nggak apa-apa. Artinya seperti yang tadi apa ya flashback dan menangis itu nggak masalah teman-teman. Jadi itu sehat, itu hal yang sehat. Nggak apa-apa. Jangan ingat mantan aja. Oke, terus support system berarti keluarga support banget ya? Support banget. Sip lah. Oke, Tapi pernah juga ya pas lagi dirawat itu dari rumah sakit udah bilang ini udah tinggal seminggu lagi, bilang ke keluarga, udah maksudnya dari rumah sakit udah nggak bisa diapa-apain. Karena udah parah banget. Karena gitu udah kan parah ya. banget. Jadi dari rumah sakit itu cuman bisa dikasih oksigen. Jadi dari keluarga diminta dibawa pulang, cuman dibeliin oksigen aja. Akhirnya keluarga beliin oksigen yang tabung paling gede itu. Ya udah, tapi sampai sekarang belum juga sih. Nggak, waktu itu waktu kejadian separah banget itu yang dirasakan apa artinya yang dari medisnya? Ya, Dari memang medisnya udah nggak bisa tindakannya, ada yang Menurut dari tindakan rumah sakit, pasien ini sudah nggak bisa dikasih tindakan apa-apa, hanya dikasih Ya, bantu pernapas. itu oksigen. Jadi daripada di rumah sakit ya dibawa pulang aja. Cuman solusinya ya harus ada tabung oksigen. Pengobatan tetap jalan ya? Enggak, pengobatan Ya, waktu cuman itu oksigen aja. Iya. Terus habis setelah itu titik baliknya Kak Dewi sampai bisa seperti ini itu setelah peristiwa tabung oksigen itu apa? Bagaimana? Apa kejadiannya? Kayaknya koma deh. Koma ya? Koma, tapi selama Terus dibawa ke rumah sakit lagi. dibawa ke rumah sakit lagi ya? Iya, koma
koma 2 minggu. Terus jadi komanya itu akhir tahun. Terus setelah aku sadarnya itu pas udah ganti tahun gitu loh. Jadi jadi memang itu ya, memang ada missing link karena koma itu kan tadi. Tapi setelah itu bangun dan baik-baik saja atau enggak? Dalam pengobatan. Tapi berarti setelah itu langsung dialisis ya? Iya, setelah bangun dari koma itu pas udah tahu sadar-sadarnya gitu, maksudnya udah dalam tahap proses dialisis. Ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dialisis 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu dan lancar, walaupun sempat ganti dari Simino ke Graf ya. Iya, udah kan HD-nya udah 6 tahun. 6 tahun. Udah repair 2 kali. Jadi Simino yang pertama kali dibuat kan, pertama pasang itu kan CDL. Betul. CDL itu kan 3 bulan untuk temporer doang ya. Setelah pasang CDL itu pasang Simino kan. Ya. Operasi itu akan sampai 4 tahun lah, sekitar 4 tahun. Nah di 4 tahun itu Siminonya membesar, harus pecah, kayak mau pecah gitu. Akhirnya di repair, pasang graf. Nah pasang graf tahun kemarin juga membengkak lagi, cuman kalau ini membengkaknya ada bekuan darah, jadi harus dipotong. Jadi di repair lagi, dioperasi lagi, dipotong. Nah sekarang baru jalan ini, baru repair baru 2 bulan lah gitu. Alhamdulillah lancar sih sekarang. Lancar ya. Pengalaman selama dialisis itu seperti apa sih Kak? Artinya mungkin teman-teman yang di luar sana itu kan banyak yang beberapa kasus juga yang harus dialisis, mungkin sudah diminta DPL harus dialisis, tapi mereka masih takut gitu kan. Apa sih yang bisa Kakak sampaikan untuk menyemangati mereka supaya bisa sampai sekarang ya Natana bisa dan baik-baik saja. Pilihannya sama kayak tadi, kalau kita memutuskan untuk nggak dialisis berarti kita memilih mati ya. Karena kalau semakin kita menunda dialisis, racunnya itu akan semakin menumpuk banyak kan ya di dalam tubuh kan. Nah Betul. itu kan bisa kemana-mana. Jadi semakin banyak racunnya, ya akan semakin pendek umurnya gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah disarankan dialisis, ya segera gitu. Atau juga kalau misalnya ginjalnya bisa membaik, nggak selamanya dialisis gitu. Jadi bisa aja membaik terus berhenti dialisisnya gitu. Jadi dialisis itu nggak mesti seumur hidup. Justru kalau semakin ditunda malah akan kemungkinan seumur hidupnya akan lebih besar dibanding pas baru awal. Oh ya nih kamu harus dialisis, langsung dia melakukan dialisis, bisa jadi cuman dia sebulan dialisis, abis itu ginjalnya membaik, dia nggak perlu dialisis lagi gitu. Oke. Kembali ke Kak Yuli nih. Kemarin kan Kak Yuli ini kan sebagai host berbagai webinar rally ya, host untuk seminar juga, menggawangi dari awal ya, tengah-tengah. Motivasi apa sih yang dulu membuat Kak Yuli ingin bergabung dengan rally? Itu berawal dari mendampingi ibu, mendampingi ibu yang sakit lumayan parah, tapi kita nggak ngerti ini sakit apa, jadinya kan nggak tahu nih mesti gimana gitu. Mungkin kalau misalnya saya dulu sudah tahu tentang sakit ini, saya udah bisa membawa ibu lebih dini ke rumah sakit yang kira-kira memang ada tenaga profesional untuk itu gitu. Jadi kan benar kata DPL itu bahwa diagnosa dini itu akan mempengaruhi progres penyakit autoimun yang kita punya. Semakin dini semakin kemungkinan untuk perbaikan lebih besar. Itu saya rasakan sendiri. Itu ya. Menurut Kak Yuli, waktu itu Kak Yuli terdiagnosa dini apa enggak? Iya, saya merasa bahwa saya beruntung diagnosanya dini, sehingga pengobatan juga bisa dimulai dengan seminimal mungkin, dengan harapan responnya bisa lebih baik. DPL yang mungkin teman-teman juga mungkin terus apa sih yang menyemangati teman-teman berdua ini tentang untuk sampai tetap bertahan dengan sampai saat ini, dengan segala plus minusnya, dengan segala kondisi yang harus dialisa setiap minggu sampai 2 kali, ada yang kita harus ke effort untuk berobat dalam jarak jauh sampai sebulan sekali, kadang ada ya mungkin drama dengan komorbid yang lain. Mungkin ada pengalaman mungkin Kak Dewi?
nggak usah pengalaman dengan mantan ya, langsung aja. Motivasinya aja. Motivasinya ya nggak pingin ini sih, lebih nggak pingin nyusahin Keluarga ya. pengen mandiri lagi, pingin bisa sendiri lagi, pingin bisa aktivitas lagi, pingin bisa menuhin kebutuhan diri sendiri gitu. Kalau pas lagi sakit itu kan tergantung sama orang tua ya. Sebenarnya keluarga nggak jadi beban gitu. Cuman dari diri sendirinya kayak nggak mau kayak gitu. Pengennya karena udah lama kan memang mandiri gitu kan. Tapi terus tiba-tiba itu jadi kayak gue harus bisa mandiri lagi nih, bisa menghasilkan diri lagi, bisa aktivitas lagi gitu. Jadi ingin membuktikan untuk keluarga juga ya. Kalau kayu? Sama sih. Jangan hidup. Mau berat atau mau baik gitu kan ya. Nah, kalau memang mau baik ya tentu ada effortnya, harus kontrol rutin, harus minum obat rutin. Kalaupun tidak sesuai ekspektasi seperti tadi saya bilang, itu ada dinamika ya. Dengan dinamika itu kita makin ngerti lah ya sifat dari penyakit yang kita punya, bagaimana cara kita harus menghandle dan kayak pasangan gitu loh. Autoimun itu kayak pasangan kita harus memahami apa sih yang dia menjadi triggernya dia, menjadi kelemahannya dia gitu sih. Jadi ya mau nggak mau ya harus berobat, karena kalau nggak berobat ya nanti resikonya akan memburuk gitu. Pernah bolong obat nggak sih? Pernah, dan saya faktornya lupa. Saya pelupa parah. Iya, makanya selalu saya siapkan di situ dalam tas itu. Tapi pada akhirnya paginya melehoi itu tadi. Ya, kerasa banget ya. Jadi kalau lupa akan jadi itu ya, akan ada efek yang dirasakan langsung. Ya, kan trigger saya itu kecapean, panas matahari, stres. Tiga itu yang nggak bisa Kalau Kak Dewi, mantan itu jadi stresor nggak sih? Enggak ya, sekarang udah lewat ya. Sekarang fase itu udah lewat gitu kan. Udah ke laut gitu kan. Sekarang cari yang lain gitu kan ya. Lanjutkan. Terus apa ya Kak? Ya tadi yang seperti tadi, pernah nggak sih bolong-bolong obat lupa gitu kan? Pernah lupa, pernah juga males sih. Males itu terus apa yang bikin Kak jadi pengen lagi gitu, balik lagi. Bertobat lah ya istilahnya. Kita paling malesnya itu 1 hari doang gitu. 1 hari ya. Kalau habis HD itu badannya capek tuh banget enak, ya. Pusing gitu. Jadi tuh kadang males gitu. Males minum obat. Jadi biasanya paling kayak gitu. Males karena gak enak badannya gitu. Jadi males minum obat. Besoknya tapi udah minum lagi gitu. Sama lupa sih. Kadang lupa. Ada efek yang dirasain nggak sih kalau kelupaan gitu? Sejauh ini sih enggak ya, aman ya. Karena maksudnya lupanya cuma paling 1 hari gitu, besoknya minum, bukan lupa yang sampai berhari-hari gitu. Karena beliau ini 1 hari besoknya udah ya nggak karu-karuan gitu kan, itu sensi banget. Enggak ya, oke. Terus apa ya? Ya, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau nanya nggak sih Kak Cindy mungkin? Koma tuh apa sih hal apa yang benar-benar dirasain gitu? Apakah ada yang sakit banget di organ tubuhnya, di salah satu tubuhnya, atau tiba-tiba gimana sampai bisa koma gitu? Kalau ditanya apa yang dirasa, sebenarnya bingung juga ya, soalnya kondisi pada situ mungkin sadar nggak sadar ya Kak ya, maksudnya masih belum kondisi yang fit banget gitu. Jadi ya di posisinya itu masih lemas, masih belum stabil gitu kan. Nah terus tiba-tiba ya pusing gitu aja, tuh langsung koma aja sih gitu. Kalau menurut keluarga kayak gitu. Pas setelah ditungguin nggak bangun-bangun, akhirnya dibawa ke IGD. Cuman terus dari IGD nggak bangun-bangun juga, akhirnya dari pihak rumah sakit disuruh pindah ke ICU gitu. Selama berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, dan kan katanya langsung dibawa ke rumah, hanya diberi oksigen aja. Oh enggak, itu setelahnya. Jadi setelah kejadian yang setelah oksigen itu udah mulai bisa nih, udah mulai dikit-dikit lagi, pokoknya udah mulai lebih baikan sedikit. Walaupun maksudnya lebih baik itu dalam artian bukan yang baik banget bisa aktivitas ya, tapi masih lebih baik lah dibanding yang harus pakai oksigen itu. Nah setelah itu barulah kejadian yang itu gitu. Baru setelah koma itu, setelah bangun itu udah dialisis gitu.
Dialisis itu apa sih? Cuci darah. Cuci darah. Jadi pas sadarnya udah berapa minggu koma? 2 minggu. 1 tahun sih, karena itu Desember kan. Desember 2017, bangunnya itu Januari 2018 gitu. Jadi kurang lebih 1 tahun. Bangun tuh mengucapkan selamat tahun baru. Iya, jadi tempat bangun itu nggak sadar, kirain masih 2017 kan, tapi ternyata itu karena koma itu kan nggak sadar ya. Oh ternyata udah ganti tahun gitu. Nama koma itu apa yang katanya tadi halusinasi itu apa itu? Iya, jadi sebenarnya dari pihak rumah sakit itu belum boleh pulang kan, karena masih belum stabil. Cuman kondisinya itu waktu itu tiba-tiba itu jadi kayak matanya kebuka gitu. Jadi bisa ngelihat yang nggak terlihat gitulah. Nah di ICU itu kan nggak boleh ditungguin ya. Di ICU itu kan hanya boleh perawat, keluarga itu kan tunggunya di luar. Nah setiap malam itu selalu ngelihat itu di atas itu penuh tuh. Terbang, ini jalan semua kan. Itu kan takut ya. Takut tuh, jadi itu nggak mau, selalu manggil keluarga minta ditemenin. Nah akhirnya tetap minta pulang kan, walaupun nggak boleh. Akhirnya rumah sakit bilang ya udah boleh pulang tapi harus tanda tanganin kalau terjadi sesuatu di rumah bukan tanggung jawab rumah sakit. Akhirnya kan aku maksa tetap mau pulang, pokoknya nggak mau di situ kan. Maksudnya nggak kuat ngelihat kayak gituan. Akhirnya pulang ke rumah, ternyata di rumah masih bisa juga gitu. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak, tapi masih di rumah itu masih bisa juga sampai sekitar 2 mingguan lah gitu. Jadi kayak di rumah tuh kayak stres juga. Di kamar nggak nyaman gitu kan, ada di sini ada, di mana-mana ada gitu kan. Jadi bingung mau kemana. Jadi bawaannya itu pengen kabur. Makanya tuh sempet jatuh dari tempat tidur karena itu pengen kabur. Kabur bukan karena apa, kabur karena ngelihat kayak gitu. Tapi kan jalannya masih lemes tuh. Jalannya masih lemes. Jadi ya udah gitu, pernah jatuh gara-gara lihat kayak gituan gitu. Baru setelah ya mungkin sekali dua gitu baru hilang, dikit-dikit hilang, udah nggak ngeliat lagi sih sampai sekarang udah enggak gitu. Nggak tahu itu kenapa. Mungkin yang seperti yang Kak Dewi tadi sampaikan, kesepakatan kedua itu ya. Iya, kalau kesempatan kedua itu karena pada saat koma saya ngerasain, nggak tahu ya itu halusinasi atau enggak, tapi kayak ngerasa dibawa ke atas, terus ditunjukin ada surga dan neraka ya. Ya entah itu percaya atau enggak, tapi kalau karena aku ngelihat itu ya aku percaya gitu. Dan aku ngelihat orang-orang yang ada di dunia ini, tapi yang aku kenal ada di dua tempat itu. Ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu. Nah terus aku dikasih pilihan, kamu mau kemana gitu. Nah pada saat dikasih pilihan itu aku belum bisa milih, tiba-tiba aku bangun. Tiba-tiba aku jadi bangun dari koma itu gitu. Dan dari situ aku kayak ngerasa ya mungkin ini kesempatan kedua supaya aku bisa hidup jadi lebih baik, bisa lebih berbuat baik, bisa yang ngurangin kesalahan lah gitu. Kalau bisa berbuat baik terus gitu. Jadi tetaplah berbuat baik gitu ya. Dimanapun kapanpun tetap berbuat baik. Mungkin terakhir ya, ada pesan dan kesan untuk hal yang bisa disampaikan pada teman-teman untuk motivasi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menonton podcast ini. Oke, kalau dari kita yang saya penyintas baru ya, tapi sudah udah lama bergabung di komunitas lupus. Satu hal yang paling penting adalah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai pasien, artinya minum obat teratur, kontrol teratur, melaksanakan apa yang diperintahkan DPR. Hasil akhirnya itu biar Tuhan yang tahu. Sip. Berarti kan kita usaha, Tuhan yang menentukan gitu ya. Kak Dewi, ada pesan nggak untuk teman-teman? Sebenarnya ajal itu yang nentuin bukan manusia ya, tapi dari kita berusaha sebaik mungkin aja. Kalau kita bisa berusaha untuk sehat ya kenapa enggak gitu. Tuh buktinya kayak maksudnya saya kan udah divonis kan meninggal, tapi kan sampai sekarang mungkin udah lebih dari 5 tahun masih bisa kan, maksudnya lebih dari 7 hari berarti kan. Nah tapi itu kan tetap harus dari semangat diri sendiri gitu.
Kalau orang-orang itu kan cuma support, tapi yang paling menentukan gimana kita bisa bertahan itu diri sendiri. Harus ada semangat dari diri sendiri. Ya. Mungkin kesimpulan jadi teman-teman. Jadi kita ambil yang pesan-pesan dari Kak Indi dan Kak Dewi. Ya, hidup itu memang adalah usaha. Kita mengusahakan apa yang terbaik, kita berbuat yang terbaik, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhanlah yang ngatur semua, ngatur cerita hidup kita seperti apa. Kita mengusahakan yang terbaik untuk hidup kita, untuk kemuliaan Tuhan aja. Baik, podcast yang untuk seri kedua ini saya tutup. Terima kasih kepada para narasumber. Kita akan berjumpa lagi pada podcast yang seri ketiga dengan tamu yang berbeda juga. Oke, terus Salam Rally. Lupus itu Salam serius. Rally. Lupus itu Itu serius, tapi harapan tak akan nggak boleh. pupus oleh lupus.